Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan di Tata Steel Chess 2023 yang merupakan edisi ke-85 selama penyelenggaraan turnamen bergengsi ini kawan. Tadi kita sudah buka menganalisa satu game di kategori Challenges kawan yang dimainkan oleh pecatur tuan rumah Max Wammerdam dengan langkah pengorbanan menteri untuk menciptakan serangan windmill attack-nya kawan. Sekarang kita coba bergeser ke kategori Master. Sementara di kategori Master sama juga di kategori Challengers hanya ada dua partai yang berakhir menang kalah. Partainya Ding Liren versus Domara Jukukes dimenangkan oleh Ding Liren kawan. Dan satu lagi partainya Abdus Satorov yang berhasil mengalahkan Richard Rapport. Selebihnya partainya berakhir remis semua kawan. Sementara ini ya Ding Liren sama Abdus Satorov memimpin klasemen dengan perolehan yang sama 1 poin kawan. Oke, untuk game kali ini saya hadirkan permainannya Ding Liren kawan versus Domara Jukukes, di mana Domara Jukukes pegang putih mengawali dengan pembukaan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, tidak memilih untuk menantang permainan Nimzo Indian kawan. Jadi memilih untuk permainan anti Nimzo Indian. Pilihan utamanya adalah pion D5 bagi hitam, tapi di sini Ding Liren memilih pion B6, pilihan nomor 2 kawan. Dibalas jalur utama pion G3 dan gajah A6 untuk coba tekan petak C4. Dipertahankan dengan jalur utama juga kawan, pilihan utama pion B3 dan gajah gelap B4 skak. Memilih blokade dengan gajah D2. Kenapa tidak blokade dengan kuda? Tentu sudah tidak ada pion B kawan ya, langsung disikat, nanti juga kehilangan benteng. Kenapa tidak diblokade dengan kuda B ke D2? Yang ditakutkan adalah gajah C3 seperti ini kawan. Setelah benteng bergeser, di sini gajah akan mundur ke petak B7 untuk pressure kuda atau mengepin kuda gajah G2, dan gajah gelap akan ambil pion yang ada di petak D4 kawan. Kalau kuda ambil balik, gajah terang sikat gajah di petak G2. Ini akan merugikan bagi putih. Oleh karena itu kawan langsung menantang pertukaran gajah gelap. Dan di posisi ini pilihan kalian ada 3, menarik mundur, pertahankan dengan pion C5 atau langsung pertukaran kawan. Tak perlu saya tunjukkan jika bermain dengan pion C5 kawan, ya pasti nanti terjadi pertukaran pion, masih bisa diambil balik oleh gajah ataupun pion B. Menarik mundur gajah ke petak E7, pilihan dari Ding Liren. Gajah G2 dan di sini Ding Liren rokade, Domara Jukukes juga rokade. Pion D5 langsung dimainkan oleh Ding Liren kawan. Coba serang petak pusat untuk mendapatkan kontrol petak pusat atau menghentikan laju pion, tapi Stockfish lebih menyukai pion C6 terlebih dahulu, barulah di langkah berikutnya pion D5 kawan. Itulah urut-urutan kesukaan engine komputer. Tapi langsung dengan pion D5, Domara Jukukes melanjutkan kuda C3 kawan, sepertinya menyerahkan pion C4. Kalau hitam mau dengan pion D pukul pion C4, diambil balik oleh pion B, diambil balik oleh gajah. Tapi kuda putih akan ke E5 kawan, double attack di sini. Menyerang benteng juga. Ini memaksa gajah akan ke petak D5 dan hitam akan kehilangan gajah terangnya kawan. Ini tidak disukai oleh Ding Liren, dia ingin tetap bermain dengan gajahnya, menahan diri kawan. Pion C6 sekarang dimainkan. Gajah F4 dan idenya masih tetap sama kawan. Kalau hitam sekarang melanjutkan pion D pukul pion C4, diambil balik oleh pion B, diambil balik oleh gajah. Gajah akan sikat kuda B8 kawan, diambil balik oleh benteng. Kuda siap bergerak ke petak E5. Coba ancamannya di sini kawan. Coba lihat. Nanti garbuan pion ini tetap akan jatuh. Kalaupun gajah ini ditarik mundur untuk pertahankan posisi pion, ada pion A4 malah memberikan kesempatan mendorong pion-pion maju kawan. Pion ini akan tetap jatuh dan jangka panjangnya juga jelek konstruksi hitam kawan. Variasi ini menguntungkan bagi putih jelas. Oleh karena itu di sini Ding Liren melanjutkan pengembangan kuda B ke D7 terlebih dahulu. Barulah sekarang pion C pukul pion D5. Lanjut Domara Jukukes agar dia tidak kehilangan pion C4-nya kawan. Diambil balik menggunakan pion E. Ini sedikit aneh kawan, karena di sini akan tercipta pion yang menggantung bagi Ding Liren, tapi dia ingin tetap kontrol petak B5 kawan. Tapi kita lihat saja nanti kawan bagaimana cara Ding Liren mempertahankan pion lemahnya ini kawan.
Dan di sini mungkin terlihat putih bisa menggeser bentengnya ke lajur E seperti biasanya kawan. Memang sangat sulit untuk bermain dengan pion E3 sekarang karena posisi pion ini dalam posisi kena pin. Tapi di sini Domara Jukukes punya rencana dengan kuda E1 mungkin nanti sampai menuju pusat kawan, atau sesegera mungkin juga untuk mendapatkan kontrol penuh pada peta E4 ini agar kuda hitam tidak sampai manuver ke peta E4. Benteng E8, kuda D3 melanjutkan rencana. Kuda manuver ke F8 terlebih dahulu, balas dingliren, coba juga membalas untuk ke peta E6, kemudian coba pressure gajah di sini kawan. Dan di sini memang terlihat pion ini sudah siap untuk dimainkan kawan karena terblokade diagonal terang terhadap benteng ini kawan. Tapi ancamannya juga pada gajah di peta F4 ini kawan dengan kuda E6, dan gajah siap untuk dijebak di langkah berikutnya kawan dengan pion G5. Tidak bagus juga bagi putih untuk bermain dengan pion E3 sekarang. Melanjutkan dengan gajah G5 terlebih dahulu, persiapan untuk pertukaran kawan. Kuda E6, gajah sikat kuda F6, diambil balik oleh gajah, barulah sekarang pion E3, kuda C5 dikorbankan kawan untuk sementara, tapi nanti hitam juga mendapatkan kuda yang ada di peta C3 dengan tempo ancam benteng. Kira-kira jawaban terbaik bagi putih di posisi ini seperti apa kawan? Apakah sikat menggunakan kuda tapi bentengnya juga bisa tewas oleh gajah, atau dengan pion nanti gajah hitam juga mendapatkan kuda yang ada di peta C3, atau punya rencana lain mungkin? Ya jelas di posisi ini kuda untuk mempressure kuda yang ada di peta D3 bersama gajahnya kawan. Di sini Domara Jukukes memutuskan untuk pion ambil kuda, gajah ambil kuda C3 serang benteng. Benteng bergeser ke C1 berbalik serang gajah, dipertahankan dengan menteri F6 juga ikut keluar kawan. Di sini menteri bergeser ke C2 dan pion didorong maju ke D4 untuk semakin membuka permainan, dan nanti masih bisa diambil balik oleh gajah jika pion pukul pion D4 ini kawan. Domara Jukukes melanjutkan pion C pukul pion B6, pion A pukul pion B6, dan sekarang putih juga mempunyai lajur A bagi bentengnya kawan, dan sudah tidak bisa lagi di backup dengan benteng putih di lajur A juga karena sudah dikontrol penuh oleh dingliren dengan gajah gelapnya. Benteng F bergeser ke D1, lanjut Domara Jukukes, benteng A D8 ternyata tidak digunakan di lajur yang sudah semi terbuka ini kawan. Dia memanfaatkan dua lajurnya untuk segera dibuka di langkah berikutnya. Di sini pion E pukul pion D4 diambil balik menggunakan gajah dan tekan peta F2 ini kawan. Mungkin didahului oleh gajah, diambil balik oleh benteng nanti kawan. Menteri meluncur ambil pion F2, terjadi pertukaran menteri diambil balik oleh gajah. Nanti hitam mendapatkan benteng yang ada di peta D3. Dan di sini juga terlihat kawan bahwa putih bisa saja mendapatkan pion gratis di peta C6 ini dengan gajah ataupun dengan menteri. Tapi kalau kalian mau nekat ambil pion ini sebaiknya dengan gajah, jangan dengan menteri kawan. Kalau dengan menteri, berikut inilah akibatnya. Gajah akan sikat kuda D3 terlebih dahulu. Kalau kalian langsung ambil dengan benteng, menteri bisa meluncur dan 3 langkah berikutnya skakmat. Tapi kalau di sini menteri pukul menteri terlebih dahulu, masih bisa diambil balik oleh gajah dan terbuka juga akses benteng menjaga gajah. Putih akan kalah 1 perwira kalau ambil pion C6 ini dengan menteri langsung. Tapi cukup beresiko juga kawan mengambilnya dengan gajah karena ada benteng C8, nanti bisa diikuti dengan gajah bergerak ke peta-peta ini kawan. Di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke peta F4 kawan. Dan di sini gajah akan ke peta B5. Kalian ambil benteng di sini untuk mengorbankan menteri, diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh benteng putih. Gajah ambil balik gajah E8 dan benteng meluncur ke peta C8. Dengan langkah-langkah presisi kemungkinan masih bisa berakhir miss kawan. Di sini nanti benteng akan bergeser untuk mencoba memberikan ancaman skakmat. Di sini raja ke F8, benteng E1. Gajah di sini akan blokade kawan di peta E5, kuda D3, menteri E6, benteng sikat gajah diambil balik oleh menteri dan benteng akan ambil gajah. Dengan komposisi seperti ini kemungkinan masih bisa berakhir miss, tapi sangat sulit kawan bermain benteng plus kuda melawan menteri. Secara psikologis ini tidak menguntungkan bagi putih. Tapi jika kalian menemukan langkah-langkah terbaik akan bisa membentuk benteng pertahanan dan permainan akan bisa berakhir miss. Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi di sini memilih dengan langkah kuda F4, pion G5, kuda ke H5,
Menteri bergeser menghindari ancaman kuda berbalik, ancam kuda kawan dipertahankan dengan gajah F3 sekaligus untuk kontrol peta E2 dari ancaman benteng yang ingin menginvasi baris kedua ini kawan. Kalau tadi dengan pion G4 ya benteng bisa meluncur ke peta E2 untuk invasi baris kedua. Sekarang pion C5 perkuat posisi gajah ataupun juga menghindari tekanan dari dua perwira putih. Sekarang pion G5 dimainkan oleh Domarajukukes mengosongkan ruang bagi manuver kudanya nanti kawan. Di sini pion F5 dikorbankan oleh Dingliren kawan. Ide pengorbanan ini jelas untuk membuka lajur F kawan. Ditolak dengan kuda G3. Dan Dingliren melanjutkan pion F pukul pion G4 ancam gajah. Kalau pion ini diambil gajah kawan, maka tempatnya nanti akan digantikan oleh gajah terang hitam. Memilih kuda F5 terlebih dahulu, Menteri bergerak ke peta F6 menghindari ancaman kuda. Dan masih kawan di sini kalaupun gajah ambil pion ini, tempatnya nanti akan digantikan gajah terang hitam. Atau di sini kuda ini sikat gajah yang ada di peta D4 agar tidak mempunyai tekanan di peta F2 ini kawan. Pion akan ambil gajah. Dan juga posisi kuda tidak mempunyai tempat yang bagus untuk melarikan diri. Dengan adanya pion nanti, Menteri mempunyai kesempatan kawan untuk bergerak, memberikan ancaman skakmat dengan dukungan pion. Pion ini akan tetap solid di peta F3. Mungkin kuda bergerak ke peta F5, maka selanjutnya adalah gajah ini bergerak ke peta D3 kawan. Ancam Menteri, ancam gajah, kalau disikat oleh benteng, kuda akan disikat oleh Menteri. Berikutnya menyelinap memberikan ancaman skakmat di sini kawan. Itulah yang bisa terjadi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Domarajukes tetap mempertahankan diagonal terang panjang ini. Gajah bergerak ke peta E4. Di sini pion H5 mulai didorong lagi oleh Dingliren kawan. Ya jelas untuk dukungan pion G-nya nanti pion H4 akan dimainkan, didorong terus untuk membongkar posisi Raja Putih ini. Pion ini sudah tidak bisa kemana-mana lagi kawan dalam posisi kena pin. Pion B4 untuk mendefleksikan posisi pion agar gajah ini tidak ada yang menjaga, siap disikat oleh kuda kawan. Dan Raja bergeser ke F8, bergeser ke H8 merupakan pilihan terbaik untuk menghindari diagonal terang ini yang bisa dimanfaatkan oleh Menteri Putih kawan. Di sini pion A4 terus mencoba memblokade diagonal terang ini merupakan pilihan terbaik, tapi memilih dengan pion A3. Pion H4 terus dimainkan oleh Dingliren. Masih tetap pion A4 menjadi pilihan utama kawan, tapi menggeser benteng E1 ini memberikan kesempatan bagi Dingliren melakukan pengorbanan pertukaran sikat gajah E4. Diambil balik menggunakan Menteri. Jika diambil balik menggunakan benteng, maka gajah akan dikorbankan kawan untuk mendapatkan benteng ataupun kuda yang ada di peta F5 ini. Jika gajah ini diambil oleh Menteri, jelas ancamannya adalah ancaman discover. Oleh karena itu di sini diambil balik dengan Menteri agar tetap menjaga kuda, tapi tetap gajah dikorbankan oleh Dingliren kawan di peta D3. Menteri bergerak ke peta E6 menantang pertukaran, diterima langsung oleh Dingliren, tapi dia mendapatkan kuda yang ada di peta F5. Sekarang Dingliren unggul 1 perwira kawan. Dengan kekuatan sepasang gajah kawan sudah tidak berimbang lagi kekuatan sepasang benteng, apalagi kita mendapatkan dukungan benteng dari belakang. Permainan masih berlanjut. Di sini benteng ambil pion B6, pion G3 kawan, pion H pukul pion G3, pion H pukul balik pion G3. Selanjutnya pion B pukul pion C5 dan gajah H3 membuat Domarajukukes menyerah di langkah ke-38. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi kawan pion F ini. Ya selanjutnya adalah pion G pukul pion F2 skak, diikuti pion G4 didorong terus berkoneksi, dan ini tetap merepotkan bagi putih di langkah berikutnya. Entah kalian nanti bermain seperti apa kawan. Dengan tersisanya 2 pion di sisi kiri papan masih bisa direbut oleh hitam ke depannya kawan. Silakan kalian otak-atik sendiri kawan. Di posisi ini sudah jelas, pada posisi ini hitam sudah diambang kemenangan. Tak perlu kita lanjutkan lagi gamenya kawan. Oke, itulah kawan permainan taktikal yang luar biasa. Bagaimana Dingliren tadi tidak takut untuk mendorong pion-pion sayap rajanya kawan untuk menekan posisi Domarajukukes di sayap raja. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.